ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pengantar yang pertama terkait dengan masalah definisi tasawuf, kemudian sejarah munculnya dan perkembangannya. Iya. Sejarah munculnya dan perkembangannya. Baik. Dimaklumi bahwa di dalam Islam ini, ketika Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang berjalan di tengah manusia. Apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya, inilah jalan agama. Inilah jalan beragama. Dan manusia tidak mengenal di masa itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka ini dasar di dalam keislaman. Setelah itu muncul berbagai pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalan yang lurus. Inilah yang disebut dengan nama bid'ah-bid'ah, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang keluar dari jalan yang lurus. Iya, kalau kita berbicara tentang sejarah firqah-firqah, kelompok-kelompok yang keluar dari jalan lurus, ini ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama. Ya, dan alhamdulillah kita di dalam agama ini lengkap seluruh rujukan kita. Kita ingin bahas tentang apa saja, masalah apa saja, itu ada buku-buku yang menulis khusus tentang itu. Iya. Tidak ada yang ditelantarkan di dalam agama ini. Semuanya ada kejelasan dan petunjuknya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan ma farraqna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah menelantarkan di dalam Alkitab sesuatu apapun. Semuanya diterangkan, dijelaskan secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal yang tersurat maupun dalam makna yang tersirat, dalam kandungan umum maupun kandungan khusus. Semuanya ada uraiannya di dalam Al-Quran. Dan ini jaminan dari Allah. Allah tidak menelantarkan sesuatu apapun. Ya, karena itu sampai masalah-masalah kecil pun kadang ada buku-buku yang ditulis khusus dalam hal itu. Ya, masalah cincin ada buku khusus tentang hukum seputar cincin. Ini satu buku ditulis masalah cincin saja. Sampai orang-orang Yahudi heran. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Hal allamakum rasulukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah Rasul kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai tata cara masuk WC dan buang hajat? Kata Hudzaifah, iya, Rasulullah mengajari kami. Maka Hudzaifah sebutkan dari hadits-hadits Nabi tentang istinja. Ya, Nabi melarang kami istinja menggunakan tangan kanan. Nabi melarang kami istinja menggunakan kurang dari 3 batu. Nabi melarang kami istinja menggunakan tulang ataupun kotoran, ya, ataupun najis. Ini hadits-hadits diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu ketika muncul sesuatu yang baru di dalam agama, itu pasti akan kelihatan. Pasti akan kelihatan. Jadi dengan melihat sejarahnya dari mana asalnya, maka itu akan tampak sekali. Baik. Di dalam masalah definisi tasawuf, ini ada beberapa ucapan di kalangan orang-orang tasawuf itu sendiri di dalam mendefinisikannya. Iya. Karena itu di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu memiliki lebih dari 20 definisi. Yang disebutkannya dari tokoh-tokoh tasawuf seperti tokoh sufi yang merupakan kutub mereka. Kalau dikatakan kutub, ya, ada istilah sendiri di dalam tasawuf, tingkat yang sangat tinggi tengah mereka.
Jadi ada beberapa tokoh mereka menyebutkan sekitar 20 definisi. Ya. Dan seorang dari pendahulu mereka, Al-Qushairi, ya, dalam risalah yang terkenal di kalangan orang-orang tasawuf yang bernama Ar-Risalah Al-Qushairiyah, itu dia sebutkan bahwa tasawuf itu di kalangan orang-orang sufi itu ada sekitar 50 definisi. Iya. Dan salah seorang tokoh tasawuf yang bernama Asy-Syahruri, dia mengatakan bahwa ucapan para masyayikh mereka tentang bagaimananya tasawuf itu lebih dari 1000 pendapat. Iya. Lebih dari 1000 pendapat. Bahkan Muhammad Tahir Al-Hamidi, dari penulis tasawuf juga, dia mengatakan ucapan yang didapatkan tentang tasawuf itu dikatakan sekitar 2000 definisi. Sekitar 2000 definisi. Ya. Jadi orang yang masuk saja ke dalamnya ingin tahu definisinya apa, itu awalnya bingung dulu. Ya. Ini kok banyak sekali definisinya. Tapi tidak ada masalah, kita sebutkan dari sebagian definisi yang dikenal di tengah mereka. Iya. Jadi salah seorang tokoh tasawuf yang bernama Samnun, ketika ditanya tentang tasawuf itu apa, kata beliau, "Alla tamliku syai'an wa la yamlikuka syai'." Tasawuf itu kamu tidak memiliki sesuatu dan kamu tidak dimiliki oleh sesuatu apapun. Iya. Dan seorang tokoh tasawuf yang bernama Abu Husain An-Nuri, Ahmad bin Muhammad namanya, ketika ditanya siapa itu sufi, maka dia berkata, "Man sami'a as-sama' wa athara bil asbab." Siapa yang mendengar as-sama'. As-sama' ini akan datang, ya, salah satu dari kegiatan orang-orang sufi, mendengarkan qasidah-qasidah, nyanyian-nyanyian. Ini as-sama'. Ya, dia senang seperti itu. Ya, dan dia lebih mendahulukan sebab-sebab. Iya. Kita akan baca nanti komentar Imam Syafi'i terkait dengan masalah as-sama' ini di dalam pengantar seputar ucapan para ulama tentang tasawuf. Baik. Dan apa namanya? Disebutkan juga dari Abul Husain An-Nuri bahwa tasawuf itu adalah tarku kulli hafdhin nafs, meninggalkan segala bagian dari jiwa. Iya. Dan Al-Qushairi menukil dari Al-Junaid. Dan Al-Junaid ini nama yang banyak dipakai oleh orang-orang tasawuf. Ya, walaupun Al-Junaid sendiri itu dari ulama-ulama yang salih, dan beliau punya ucapan-ucapan bagus tentang bagaimana hakikat tasawuf yang beliau inginkan. Hanya saja namanya manusia kadang ketika dia berlebihan pada sebagian hal, keluar darinya hal-hal yang dianggap menyelisihi. Nah, inilah yang kadang didapati dari Al-Junaid. Al-Junaid rahimahullah, dia berkata tasawuf itu uqdatun la sulha fiha. Tasawuf itu adalah akad yang tidak ada perdamaian di dalamnya. Iya. Nah, ini bahasanya bahasa yang panjangnya kalau diterangkan. Apa maksudnya akad tidak ada perdamaian di dalamnya? Ya, ini ada uraiannya lagi di kalangan mereka. Baik. Jadi saya di sini di dalam posisi ingin menjelaskan tentang definisi-definisi. Iya. Jadi kalau berbicara tentang definisi itu banyak sekali. Ya. Apa yang dimaksud dengan tasawuf, sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Iya. Baik. Dan itu tidak terlalu penting ya di dalam bagaimana mereka mendefinisikan tasawuf itu. Tapi yang paling penting adalah kita mengenal hakikatnya, apa yang mereka ajarkan, apa keyakinannya. Nah, itu saya akan bahas nanti di pengantar-pengantar berikutnya. Kita masih di pengantar yang pertama, mengenal tasawuf itu.
Kapan awal mula tasawuf ini dan munculnya? Iya. Ini panjangnya di tengah orang-orang tasawuf sendiri. Ya. Mereka itu ketika disebut nama as-sufi, kata sufi atau kata tasawuf, ketika ditanyakan dari mana akar katanya. Iya. Dari mana akar katanya? Maka orang-orang tasawuf sendiri mengakui bahwa ini tidak memiliki akar kata di dalam bahasa Arab secara bahasa. Ya, ada yang mencocoki bahasa tapi kurang layak, kurang tepat. Karena itu mereka dekatkan bahwa tasawuf ini gelar, diistilahkan untuk mereka. Ya. Jadi kalau didefinisikan tasawuf dari kata as-safa, artinya orang yang bersih hatinya, ya, maka itu tidak dikatakan sufi, tapi dikatakan sofawi. Ya. Kalau dikatakan dari kata sofwa juga seperti itu. Ya. Kalau dikatakan apa namanya, ada yang mengatakan bahwa dia ini tasawuf dari kata sufwah katanya, ahlus sufwah. Itu sahabat-sahabat Nabi kan ada namanya ahlus sufwah, karena mereka tinggal di masjid, komitmen dengan ibadah. Maka saf yang paling pertama menghadap kepada Allah, itulah orang sufi kata mereka. Karena itu dari kata as-suffa. Jadi kalau dikatakan as-suf dari kata suffa, maka tidak disebut sufi, tapi dikatakan sufi dalam bahasa Arab. Iya. Jadi secara akar bahasa itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki ketersambungan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa dia nisbat kepada suf. Suf itu adalah bulu domba. Dan kebanyakan orang-orang tasawuf itu karena mereka dikatakan zuhud terhadap dunia, mereka pakai baju yang paling sederhananya waktu itu, bulu domba. Ya, tapi kalau kita sekarang ini bulu domba hal yang mahal ya. Ya. Kalau kita cari baju-baju yang dari bulu domba sekarang ini mahal. Ya, lebih murah baju-baju kayak gini yang kita pakai. Kan begitu? Baik. Tapi ini juga tidak diterima oleh orang-orang sufi, karena kata mereka, kebanyakan dari mereka juga tidak memakai bulu domba. Jelas ya? Tidak memakai dari bulu domba. Yang jelas ini istilah, ya, tampak bahwa dia istilah baru muncul. Apalagi kalau kita lihat dari asal muasal munculnya, itu disebutkan awal munculnya itu di abad kedua Hijriah. Iya, di abad kedua Hijriah, dari tokoh-tokoh yang dinisbatkan kepadanya. Tapi tokoh-tokoh di abad kedua ini, ya, itu ada dari orang-orang salih seperti yang saya terangkan tadi. Memiliki dari kalimat-kalimat bagus, hal yang baik di dalam ibadah. Hanya saja mereka apa namanya, kadang ada hal-hal yang keliru di dalam sebagian ucapannya. Dan berbeda antara orang yang pertama dinisbatkan kepadanya dengan orang yang datang di generasi setelahnya, apalagi di abad kelima dan seterusnya. Nah, ini sudah terbentuk memang apa yang disebut dengan aliran-aliran apa? Aliran-aliran tasawuf itu. Iya. Baik. Jadi dari definisi ini saya bisa simpulkan bahwa tasawuf sufiyah itu sesuatu masuk di dalam Islam. Iya. Bukan perkara yang ada di masa Nabi SAW, para sahabatnya dan para apa? A'immah. Tidak masuk di dalam 3 generasi. Dan ini dari hal yang disepakati bahwa tasawuf ini muncul setelah apa? Al-Qurunil Mufaddalah. 3 generasi yang dipuji oleh Nabi SAW dalam sabda beliau yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini sebaik-baik generasi. Dan ini tasawuf sufiyah munculnya setelah itu. Munculnya setelah itu. Iya. Baik. Jadi ini pengantar yang pertama terkait dengan definisi tasawuf, awal kali munculnya dan sejarah munculnya. Dan tingkatan-tingkatannya juga jelas. Iya. Tingkatannya jelas.
Itu setiap kali mundur masanya, maka kondisinya semakin parah. Dan ini akan terlihat nanti dari keyakinan mereka. Iya. Baik.